Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, pertambahan kasus COVID-19 di Jawa Timur masih sangat mengkhawatirkan. Jumlah kasus positif di Jatim hampir menyalip DKI Jakarta, sementara jumlah kematian di Jatim sudah lebih tinggi atau tertinggi di Indonesia, yakni 728. Nah, 65 kasus dari seluruh Jawa Timur ini ada di Surabaya Raya. Nah, kenapa situasi ini semakin bertambah parah, bukannya semakin mereda? Kita akan membahasnya nanti bersama dengan Gubernur Jawa Timur. Namun sebelumnya kita akan melihat sejumlah data dan fakta terlebih dahulu. Ini merupakan data 10 hari terakhir terkait dengan pertambahan kasus di Jawa Timur. Apabila kita melihat dari 14 Juni, pemirsa, jumlah penambahan kasus harian adalah 197. Kemudian angka ini bergerak fluktuatif begitu dan mencapai puncaknya pada tanggal 18 dan juga 20 Juni, di mana dalam satu hari ada hampir 400 kasus begitu yang tercatat oleh gugus tugas pusat yang terjadi di Jawa Timur untuk penambahan kasus COVID-19 dalam satu hari. Kemudian jumlah ini turun signifikan di tanggal 21, sementara 2 hari terakhir jumlahnya pun masih tinggi, ada di angka 315 dan juga 258 ini untuk 24 jam terakhir. Sementara apabila kita membandingkan dengan DKI Jakarta dan juga Jawa Barat terkait dengan pertambahan rata-rata kasus COVID-19 dalam periode per minggunya, bisa dilihat data seperti ini. Anda bisa lihat bahwa di Jawa Timur pertambahan kasus per minggunya masih sangat tinggi. Kita melihat di minggu 29 Mei hingga 4 Juni ada penambahan rata-rata perharinya 156,4, pemirsa, paling kiri dari layar kaca Anda. DKI Jakarta 98, sementara Jawa Barat cukup rendah, yakni 23. Sementara satu minggu berikutnya ada peningkatan luar biasa di Jawa Timur menjadi 242,1, kemudian DKI Jakarta 136, kemudian Jawa Barat 28,4. Sekali lagi ini adalah rata-rata pertambahan kasus COVID-19 di 3 provinsi ini per hari dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, jumlah selanjutnya naik menjadi 259 untuk Jawa Timur dan saat ini 1 minggu terakhir 239, belum bisa dikatakan menurun dari angka sebelumnya dikarenakan masih cukup tinggi pertambahan rata-rata kasus perharinya dalam jangka waktu 1 minggu ini. Sementara Jawa Barat cukup stagnan begitu, dalam artian di bawah 30 dan minggu terakhir ada di posisi 27,6, sementara DKI Jakarta 148, masih juga cukup tinggi. Nah, kemudian kita akan melihat data selanjutnya, pemirsa, ini adalah jumlah kematian. Pemerintah Provinsi DKI Jawa Timur mengatakan bahwa peningkatan jumlah kasus positif di Jawa Timur adalah kontak tracing yang agresif, rapid test yang juga begitu agresif begitu. Namun jumlah kematiannya juga masih tercatat tinggi. Ternyata ini adalah data yang kami juga bagi dalam per 1 minggu di Jawa Timur, jumlahnya masih belasan, pemirsa. Mulai dari 14,7 orang meninggal rata-rata dalam satu hari selama periode 29 Mei hingga 4 Juni, sampai kemudian 16,5, 15,8 dan juga 15,4. Sekali lagi ini adalah jumlah orang meninggal rata-rata per harinya dalam periode waktu yang kami bagi per 7 hari ini. Sementara di DKI Jakarta rata-ratanya 2, kemudian naik menjadi 5,8, kemudian 3,2 orang. Sementara Jawa Barat rata-rata jumlah orang meninggal cukup rendah jika dibandingkan dengan 2 provinsi yang lainnya ini. Nah, kalau misalnya kita melihat fokus kemudian di Jawa Timur, jumlah di Jawa Timur saat ini kasusnya hampir menyamai DKI Jakarta. DKI Jakarta sudah 10.090-an, namun di Jawa Timur saat ini 9.857 kasus. Anda bisa lihat data berikut ini bahwa dari total 9.857 kasus di Jawa Timur, 65%-nya ada di Surabaya Raya, yakni kota Surabaya, kemudian Kabupaten Sidoarjo, dan juga Kabupaten Gresik. Apabila kita melihat di Surabaya, kota misalnya, kota Surabaya ada 48% atau 4.771 dari seluruh kasus di Jawa Timur. Sementara apabila kita melihat skop yang lebih luas yakni Surabaya Raya, di Sidoarjo ada 12%, yakni 1.220, di Kabupaten Gresik ada 5%, 483. Sementara di luar Surabaya Raya ada 3.383. Namun ada juga kabar menggembirakan dari Jawa Timur bahwa dari 38 kabupaten kota di Jatim, saat ini masih ada 7 zona merah, sementara sisanya zona kuning dan juga zona hijau. 7 daerah yang masih zona merah ini adalah Surabaya Raya, 3 daerah ini pemirsa, kemudian Pasuruan, Jombang,
Mojokerto, dan juga Situbondo. Kita akan berbincang sekarang dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ibu Khofifah, selamat malam. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Asrori. Selamat malam, Bu. Apa penyebab sebenarnya, Bu, jumlah kasus di Jawa Timur semakin tinggi, Bu? Ini pertanyaan yang mungkin Ibu sudah sering dengar dari saya, dikarenakan memang kasusnya dalam beberapa waktu terakhir terus tinggi. Apa alasan Jawa Timur kasusnya terus naik? Saya rasa kita bisa cek di BLC Bersatu Lawan COVID akan ketemu data bagaimana proses testing ya, terutama rapid test yang dilakukan sangat masif dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia. Jadi 213.000 yang sudah kami lakukan per kemarin. Hari ini data masih akan terus diupdate. Kemudian dari mesin PCR dari 12 menjadi 27, ditambah lagi mesin TCM, tes cepat molekuler. Ini yang menjadikan hasil reaktif bisa langsung di-swab oleh masing-masing lab atau dinkes atau rumah sakit yang sudah memiliki mesin PCR dan mesin TCM. Artinya ini angka naik terus karena agresivitas dalam melakukan tes, Bu. Kalau boleh saya tahu, rasio dalam 1 juta penduduk ada berapa yang dites, Bu Khofifah, di Jatim? Kalau sekarang secara nasional mungkin kita bisa melihat di masing-masing platform provinsi ya. Di Jawa Timur sudah 213.000 lebih. Mungkin kita bisa ambil di webnya Jakarta sekitar 198, di webnya Jawa Barat sekitar 156.000. Jadi 198.000, DKI Jawa Barat 156.000 dan Jawa Timur 213.000. Ditambah dengan support mesin PCR dan TCM yang hari ini boleh dikata seluruh kabupaten kota sudah punya mesin PCR karena sudah 27, sisanya punya mesin TCM, tes cepat molekuler. Jadi saya rasa ini proses yang memang secara masif, bahkan Pemprov juga sudah turun di 19 kabupaten kota yang OTG dan PDP-nya cukup signifikan. Baik. Jadi ada peta di mana di Jawa Timur ini OTG itu 41% potensi terkonfirmasi positif. Karena OTG ini orang tanpa gejala tentu harus dideteksi dari proses tracing yang kita berharap progresivitas tracing dan testing berikutnya itu akan bisa melakukan pemetaan yang akhirnya kemudian kita melihat data itu ada peningkatan di beberapa titik. Bu tapi Gubernur. Mas Asrori, kembali saya juga ingin tetap menyampaikan terima kasih ada yang hijau, kuning, dan orange ya. Baik, Bu Gubernur, ini kalau misalnya kita memang melihat jumlah kontak tracing dan juga tes di Jawa Timur paling agresif jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, namun jumlah kematian di Jawa Timur, Bu, masih sangat tinggi. Ya. Kalau misalnya kita perbandingkan dengan tetangganya, di Jawa Timur ini jumlah kematian rata-rata per hari dalam 7 hari terakhir 15,4. Minggu sebelumnya 15,8. Sementara DKI Jakarta ada di angka 3,2 rata-rata kematian per hari, minggu sebelumnya 5,8, Jawa Barat lebih rendah lagi. Kenapa jumlah kematian di Jawa Timur begitu tinggi, Bu? Salah satunya adalah karena komorbid. Jadi tertinggi meninggal ada yang karena umur 60 tahun ke atas, kemudian komorbid terutama karena diabetes kalau di Jawa Timur. Setelah diabetes adalah hipertensi dan seterusnya. Kemudian kita bisa melihat kembali data dari BLC, 38 kabupaten kota tidak sama kemampuan perluasan tracingnya. Jadi tetap kita berharap bahwa kembali data dari BLC menyebut
tingkat tracing terendah ini masih di Surabaya, jadi sekitar 2,8%. Di bawah Surabaya, berikutnya adalah Sidoarjo. Jadi dari proses tracing yang harus diperluas lagi, memang saya sudah menyampaikan ke tim yang melakukan evaluasi bahwa tim dari TNI siap membantu, tim dari Polri siap membantu sampai di tingkat bawah, berarti dan Ramil dan Kapolsek sebenarnya siap membantu untuk melakukan tracing. Jadi tracing yang dilakukan dengan cepat itu akan segera bisa melakukan pemetaan dan akhirnya bisa memblokir, kira-kira begitu. Kalau sudah diblokir, maka kemungkinan untuk bisa memutus mata rantai penyebaran itu akan bisa dimaksimalkan. Jadi tracing yang cepat ini akan bisa memberikan treatment yang cepat. Ya. Oke, Bu Khofifah, saya juga mengutip pendapat dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur, Pak Sutrisno, yang mengatakan bahwa kondisi lepas kendali selama pandemi COVID-19 di Jawa Timur berdampak pada meningkatnya beban rumah sakit dan tenaga medis, yang mengatakan bahwa kini jumlah pasien sudah melampaui kapasitas rumah sakit. Bisakah dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab angka kematian yang tinggi di Jawa Timur adalah rumah sakit yang sudah tidak bisa menampung pasien COVID-19 lagi? Saya tidak bisa bilang Jawa Timur tidak bisa menampung karena misalnya ada rumah sakit yang tingkat utilitasnya itu hanya 20%. Saya misalnya rumah sakit Pemprov yang ada di Saiful Anwar itu tingkat utilitasnya sesungguhnya belum sampai 50%. Kemudian rumah sakit Sudono tingkat utilitasnya di bawah 20%. Jadi artinya tidak bisa dipukul rata secara provinsi. Bahwa kalau kembali supaya clear kita menggunakan data dari BLC misalnya Bersatu Lawan COVID ini platformnya gugus tugas pusat. Seluruh kabupaten kota se-Indonesia terpotret di sana. Kota dan kabupaten mana yang sudah tidak mencukupi itu akan terpotret di sana. Dari situ juga akan terkonfirmasi potret misalnya Surabaya Raya, Surabaya, Gresik dan Sidoarjo itu sama-sama potret dari BLC sama-sama sudah tidak mencukupi. Nah, dari situ kita bisa melihat misalnya adalah kematian di Surabaya Raya, Surabaya, kemudian Gresik dan Sidoarjo itu mencapai 67,8%. Surabaya sendiri kematiannya secara provinsi ya ini 47,8% dari tingkat kematian di Jatim. Jadi semuanya memang sudah harus kembali melihat peta bahwa kapasitas masing-masing rumah sakit sudah melebihi daya tampung. Kalau sudah seperti ini kemudian ada yang harus di IGD. Kalau Surabaya ini misalnya kita sudah menyiapkan rumah sakit darurat. Jadi yang ringan sampai sedang sebetulnya sudah bisa diarahkan ke rumah sakit darurat supaya ada relaksasi dari rumah sakit rujukan. Kalau Sidoarjo sudah kita arahkan untuk sebagian diarahkan ke Saiful Anwar Malang. Bu Khofifah, menarik tadi Anda mengatakan bahwa kita tidak bisa mengeneralisir Jawa Timur seluruhnya, dikarenakan ya memang harus diakui data gugus tugas pusat mengatakan bahwa 65% kasus COVID-19 di Jawa Timur ada di Surabaya Raya. Dan Anda tadi mengatakan dari data yang ada bahwa jumlah kapasitas rumah sakit di Surabaya Raya saat ini sudah tidak mencukupi. Dan kita tahu Surabaya Raya mengakhiri PSBB-nya. Anda juga punya kepentingan di Surabaya Raya karena itu adalah wilayah Jawa Timur juga, begitu tidak bisa melepaskan diri Anda sebagai gubernur. Apakah menurut Anda nantinya Surabaya Raya ini butuh kembali ke PSBB dengan Anda misalnya mengusulkan ke gugus tugas pusat karena gugus tugas pusat bisa merekomendasikan suatu wilayah di PSBB kembali atau tidak. Namun mohon dijawab nanti Bu Khofifah, saya harus jeda terlebih dahulu. Akankah Anda mengusulkan PSBB kembali di Surabaya Raya? Kita akan kembali sesaat lagi. Ditinggalkan oleh BIN, kami tetap melakukan rapid massal di beberapa tempat dan mudah-mudahan tren ini bisa tetap turun gitu. Meskipun kita tetap melakukan rapid massal, karena kita memang melakukan upaya yang cukup cukup tegas karena kita lakukan mulai dari lingkungan kampung, kemudian dari lingkungan pasar, dari lingkungan kita membuat yang disebut
Kampung Tangguh, Pasar Tangguh, kemudian Mall Tangguh, kemudian industri Tangguh, kemudian tempat ibadah Tangguh, dan kawasan perdagangan sentra PKL Tangguh, transportasi Tangguh, dengan harapan kita bisa memutus mata rantai untuk penularan ini. Baik, itu adalah pernyataan dari Bu Risma, Wali Kota Surabaya, mengatakan bahwa tren kasus di Surabaya menurun. Tapi apabila kita melihat data dari data COVID-19 Provinsi Jawa Timur, di Surabaya belum safe atau belum aman untuk kita mengatakan bahwa trennya menurun. Dikarenakan tanggal 21 kemarin ada penambahan 143, tanggal 20 memang turun yakni 56, namun 19 Juni sebelumnya ada 105 kasus baru, 18 Juni 84, dan 17 Juni 121. Rata-rata masih ada di angka 80 hingga 90 penambahan kasusnya khusus di Surabaya. Dan apabila kita melihat data tadi, 49% dari kasus yang ada di Jawa Timur berada di Surabaya. Bu Khofifah, saya akan kembali ke Anda. Apakah dengan kondisi Surabaya seperti ini dan juga Surabaya Raya pada khususnya begitu, haruskah 3 daerah ini kembali ke PSBB semula, Bu? Tergantung kepada komitmen masing-masing kepala daerah. Jadi sebetulnya PSBB itu kan instrumen. Lalu efektivitas pelaksanaan PSBB akan sangat tergantung pada komitmen kepala daerah setempat, bagaimana memaksimalkan pendisiplinan dengan berbagai regulasi yang harus bersifat imperatif. Jadi kita melihat ada kendala ketika misalnya harus melihat dan melakukan evaluasi secara epidemiologis, karena selalu kami didampingi oleh pakar epidemiologis untuk melihat apakah satu daerah ini sudah waktunya PSBB, lalu bagaimana evaluasi tiap harinya. Dulu juga tiap jam 16 sore kita lakukan evaluasi, dan sebetulnya rate of transmission-nya sudah sempat di bawah 1 selama 6 hari. Apakah Surabaya ataukah Surabaya Raya. Bahkan waktu itu Sidoarjo RT-nya sudah sempat di bawah 1 sampai 8 hari. Ini dari tanggal 20 sampai 26 dan 27 kemudian mengalami kenaikan kembali. Saya ingin menyampaikan bahwa seberapapun ada penurunan rate of transmission, tetapi sempat di bawah 1 itu sudah sampai 6 hari di bulan Mei. Saya waktu itu sudah membayangkan bahwa ini kita sabar sedikit, 8 hari lagi kita akan bisa masuk ke new normal, karena kita sudah bisa di bawah 1 atau syukur bisa di bawah 0,5 misalnya. Tapi kemudian masing-masing kepala daerah memberikan garansi, dan kemudian ada penandatanganan kesepakatan bersama, ada Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pangko Armada 2, juga pimpinan DPRD dan kami bersama 3 kepala daerah. Maka 2 hari lalu juga dilakukan evaluasi dari berbagai dinamika, apakah kasusnya ataukah kesembuhan ataukah juga yang meninggal di 3 daerah ini. Artinya garansi ini tidak perform, Bu? Ya, evaluasi juga bukan hanya gubernur yang pimpin, 2 hari lalu yang pimpin juga adalah Pak Kapolda. Jadi sama-sama sebetulnya kita mencoba menyinkronkan langkah kita, gerak kita dari data-data yang muncul, kemudian apa yang bisa kita lakukan percepatan pelayanan, lalu bagaimana efektivitas dari sebuah pelayanan supaya sembuhnya makin tinggi, meninggalnya makin turun, bahkan 0. Ini sebetulnya dalam evaluasi selalu kami lakukan koreksi bersama, langkah-langkah perbaikan bersama, tetapi bahwa komitmen ya. Apakah Anda akan mengusulkan ke gugus tugas pusat untuk PSBB lagi di Surabaya Raya, Bu? Jadi kembali Mas Asrori, kalau yang usul itu gubernur, komitmen itu ada di kabupaten kota. Jadi otoritas, apakah mal ini ditutup atau tidak? Apakah mal misalnya dilakukan physical distancing berapa persen misalnya yang boleh masuk? Pasar tradisional dilakukan physical distancing, lalu kemudian rumah sakit
bagaimana kondisinya, kemudian industri bagaimana, transportasi publik bagaimana. Ini kan semua di dalam kewenangan pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau izin sampai penyegelan, sampai kemudian pembatalan izin berusaha, itu ada di kabupaten kota. Oleh karena itu koordinasi Forkopimda dengan Pemkab, Pemko itu intensif. Nah, kemudian tindak lanjutnya kan menjadi sangat tergantung pada komitmen kepala daerah masing-masing. Baik, langkah singkat saja Bu, langkah strategis atau next step-nya akan seperti apa ke depan Bu? Kita koordinasikan. Kemarin kebetulan kami diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan inovasi pasar modern. Kami alhamdulillah bisa mengkomunikasikan dengan Pak Menkes, dengan Pak Mendagri, juga Pak Kepala Gugus Tugas, Kepala BNPB. Kami menyampaikan, mereka juga sudah terkonfirmasi sih peta-peta terakhir. Dan intervensi yang lebih efektif yang harus dilakukan, kami juga menyampaikan bahwa memang kita membutuhkan support seperti halnya pemerintah pusat memberikan support ke DKI Jakarta dan Bodebek. Saya rasa hari ini kita juga sudah mendapatkan informasi untuk rumah sakit darurat sudah ditunjuk Pak Pangkogap Wilhan II untuk mengomandani pelaksanaan rumah sakit darurat, dan mudah-mudahan ini akan menjadi perluasan dari pelayanan kita untuk memberikan ruang kesembuhan dari pasien COVID-19 lebih banyak lagi. Terima kasih Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa atas waktunya di Prime Talk Bu. Selamat malam, Assalamualaikum.